Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fatria Dewi, NIM 2121106. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang timbulnya qiraat beserta klasifikasi qiraat. Materi pertama, pengertian qiraat dan qiraat sab'ah. Pengertian qiraat. Qiraat merupakan ilmu yang sangat penting dalam kajian ulumul Al-Quran, dikarenakan ilmu ini sangat erat kaitannya dengan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat merupakan masdar sima'i yang berbentuk jamak dari fi'l madhi qara'a. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Salah satunya menurut Az-Zarqani menjelaskan bahwasannya qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam ahli qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pelafalan ayat Al-Quran, didukung kesamaan atau kesesuaian berbagai riwayat dan thorik yang bersumber darinya, baik itu perbedaan dalam pelafalan huruf atau bentuknya. Pengertian qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang didasarkan kepada 7 imam yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain Ibnu Umar. Adapun yang dimaksud dengan qiraat 14 atau qiraat al-arba' asyarah adalah 10 qiraat ditambah dengan 4 qiraat berikut, yaitu Hasan al-Bisri, Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi, Abu al-Faraj Muhammad bin Ahmad al-Sanbudi. Namun, 4 bacaan tambahan ini tidak lolos seleksi, sehingga dikategorikan sebagai bacaan syadz yang tidak terpakai, karena dalam sanadnya tidak sahih. Qiraat sab'ah memiliki banyak perbedaan kalimat dalam bacaannya. Dalam pembahasan qiraat sab'ah, banyak timbul berbagai pertanyaan. Salah satunya, mengapa banyak terjadi perbedaan bacaan dalam Al-Quran? Dikatakan dari berbagai sumber bahwa dahulu bangsa Arab ialah bangsa merupakan kaya akan dialek, berbeda kabilah maka berbeda pula lahjah yang digunakan, baik dari segi intonasi, bunyi maupun hurufnya. Namun, dari banyaknya lahjah yang ada, bahasa Quraisy menjadi bahasa unggulan di Arab. Materi kedua, latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu, qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu. Karena perbedaan para sahabat melafazkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan atau yang pernah didengar Nabi. Yang kedua, latar belakang cara penyampaian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah para sahabat tersebar, maka mereka membacakan qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya secara turun-temurun. Pada akhirnya, murid-murid lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam yang lain. Hal ini mendorong beberapa ulama merangkum beberapa bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harkat. Kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Misalnya dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 37. Kata bil bukli yang berarti kikir dapat dibaca fathah pada huruf banya, sehingga dapat dibaca bil bakli tanpa perubahan makna. Yang kedua, perubahan pada i'rab dan harkat, sehingga dapat merubah maknanya. Misalnya dalam Quran Surat Saba ayat 19, kata ba'id artinya jauhkanlah, yang kedudukannya sebagai fi'il amru. Boleh dibaca ba'da yang kedudukannya menjadi fi'il madi, sehingga maknanya berubah telah jauh. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan.
sedang makna berubah. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Kata nunshizuha, kami menyusun kembali, ditulis dengan huruf zai, diganti dengan huruf ra, sehingga berubah bunyi menjadi nunshiruha yang berarti kami hidupkan kembali. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan, tapi makna tidak berubah. Misalnya dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 5, kata-kata ka'al-ihni bulu-bulu, kadang dibaca ka'as-sufi bulu-bulu domba. Perubahan ini berdasarkan ijma ulama, namun tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Mushaf Utsmani. Penyebab perbedaan qiraat. Sebab-sebab munculnya beberapa qiraat yang berbeda adalah perbedaan qiraat Nabi. Artinya dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Materi yang ketiga, klasifikasi qiraat. Pembagian qiraat terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembagian berdasarkan diterima dan ditolak, yaitu bacaan yang diterima qiraat maqbulah. Bacaan yang ditolak qiraat mardudah. Yang kedua, pembagian berdasarkan sanad, qiraat mutawatir, qiraat mansyur, qiraat ahad. Yang ketiga, pembagian dari segi makna dan beberapa makna, qiraat satu makna, qiraat yang memiliki banyak makna. Yang keempat, pembagian dari segi jumlah, yaitu qiraat sab'ah, qiraat asyrah. Sekianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 9 memohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.